Halo teman-teman, selamat datang di Dogi dan tonton video ini sampai akhir kalau kalian kepikiran beli iPad mini 7 ini yang barusan banget rilis. Tenang teman-teman, yang saya pegang ini bukan iPad mini 7 ya, karena kalau teman-teman cek di website resminya Apple, iPad mini 7 itu baru diperkenalkan. Kalau yang saya pegang ini adalah iPad mini 6 ya, satu generasi di bawah iPad mini 7. Menurut kami sih ini lebih worth it untuk sekarang ya, daripada kalian nungguin atau pingin pesen dari iPad mini 7 ini. Nah, kita akan bahas kenapa iPad mini 6 ini jauh lebih worth it daripada teman-teman pilih iPad mini 7 yang barusan rilis banget. Di video kali ini kita akan bahas dari 3 aspek ya teman-teman. Dari spesifikasi yang pertama, lalu yang kedua adalah kelebihan dan juga kekurangannya atau minusnya seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian spesifikasi ya teman-teman. Bukan HP. Tablet ini atau iPad mini 6 rilis pada tanggal 24 September 2021. Bener banget, ini sudah ketinggalan 3 tahun ya teman-teman ya, berdasarkan GSM Arena ya teman-teman. Kalau pengen cek silahkan cek sendiri. Lalu harganya itu loh teman-teman, sekarang tuh jauh lebih worth it. Karena sekarang untuk secondnya iPad mini 6 ini itu sudah di angka 5 jutaan teman-teman. Mungkin yang baru ada di angka 7 jutaan ya, kalau salah silahkan koreksi ya teman-teman. Kalau saya kemarin ambilnya itu sebulanan lebih yang lalu itu tuh ada di angka 5 jutaan, dan ini jadi lebih worth it sih daripada di awal rilisnya yang kala itu ada di angka 9 jutaan teman-teman. Nah, untuk iPad mini 6 ini menggunakan layar Liquid Retina IPS dengan 8,3 inch teman-teman. Kecerahannya 500 nits. Ya kalau dibilang itu kecil iya, tapi jujur deh, selama penggunaan 500 nits itu sangat sudah cukup untuk penggunaan kami, karena ini hanya penunjang aja, bukan sebagai pengganti laptop seperti itu. Dan kameranya teman-teman, depan belakang sudah menggunakan kamera 12 megapiksel, sama seperti iPhone sebelum iPhone 15 yang sama-sama menggunakan 12 megapiksel teman-teman. Nah, chipsetnya sebenarnya ini ada upgrade ya dari iPad mini 7. Kalau mini 7 kan pakainya chipset yang sama seperti iPhone 15 Pro, yaitu Bionic A17 Pro. Kalau iPad mini 6 ini dia hanya menggunakan chipset A15 Bionic teman-teman. Jelek gak bang? Ya kalau menurut kami sih sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena chipset ini tuh dipakai di iPhone 13 Pro teman-teman, atau iPhone 14 yang base model. Itu tuh kok menurut kami masih oke banget ya. Apalagi kalian para pengguna iPhone 13 Pro atau Pro Max deh, rasain. Di tahun 2024 pasti masih nyaman banget kan menggunakan sebuah iPhone 13 Pro. Ya enggak? Silahkan komen ya yang pada pakai iPhone 13 Pro. Terus baterainya sendiri teman-teman, kalau ini agak sulit sih carinya. Kami mendapatkan info kalau baterai mini 6 ini adalah 5078 mAh teman-teman. Pengecasannya hanya bisa menggunakan kabel. Oh ya, ini sudah Type-C ya teman-teman, bukan menggunakan Lightning lagi. Ini 20 watt kalau menggunakan kabel, dan USB-nya itu sudah 3.1. Nah, RAM-nya itu ada di 4 GB teman-teman, dan memorinya itu ada yang 64, ada yang 256. Kalau yang saya pegang ini ada di 64 GB. Lalu untuk speakernya jelas stereo ya, atas bawah keluarnya, dan balance keluar dari atas dan dari bawah itu sama. Jadi nyaman lah ketika digunakan untuk nonton-nonton Netflix seperti itu. Untuk sensornya yang biasanya iPad itu menggunakan fingerprint ya. Ya sama, iPad mini 6 ini juga menggunakan fingerprint. Cuman jangan salah, iPad mini 7 aja juga masih pakai fingerprint teman-teman di button untuk powernya. Ya apa bedanya? Kan lebih worth it ini daripada mini 7 kalau menurut kami ya. Terus sensor yang lain dari akselero, terus gyro, kompas, barometer itu jelas ada. Di iPad semungil ini tuh cukup lengkap sih kalau menurut kami. Tadi kita sudah bahas dari segi spesifikasi ya teman-teman untuk iPad mini 6 ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian plus minusnya atau kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita masuk ke kelebihannya dulu deh, untuk plusnya dulu. Yang pertama adalah iPad mini 6 ini ringan. Ya, karena ini mini, jadi menurut kami kok rasanya ringan sekali. Padahal ini sebuah iPad seperti itu. Jadi rasanya kayak nggak bawa iPad gitu. Kalau dibandingkan dengan HP-HP sekarang, Android yang inchnya juga besar dan baterainya yang sama, contohnya saja kita punya nih Infinix Note 40.
dia baterainya 5000 mAh teman-teman. Dan iPad mini 6 ini itu juga 5078 mAh. Gedenya nggak jauh kan jaraknya. Itu tuh bobotnya tuh masih ringan iPad kalau dipegang tangan ya. Cuman karena kami tidak melakukan pengetesan secara bobot yang benar, tapi ya untuk sebuah iPad ini sangat ringan sih. Jadi kayak enak lah ketika teman-teman bawa kemana-mana. Padahal ya kita bawa iPad tapi ringan dan ringkes rasanya seperti itu. Kelebihan yang kedua adalah iPad mini 6 ini sudah mendukung untuk Apple Pencil Gen 2. Benar banget, Gen 2 bukan Gen 1 yang kayak iPad 10 ketika pengen pakai Apple Pencil tuh masih pakai yang Gen 1 gitu. Jadi kayak nyoloknya tuh harus ada konverternya gitu. Kalau ini tuh enak ya, mini 6 ini sudah bisa sudah bisa menggunakan Apple Pencil Gen 2. Jadi pemakaiannya itu jauh lebih nikmat banget teman-teman. Sama penggunaan ya jelas lebih enak karena ya ada fitur khusus kan di Gen 2 ini. Dan kelebihan yang ketiga adalah chipsetnya teman-teman. Tadi saya sudah sedikit senggol sih, untuk chipsetnya kan sama ya, seperti iPhone 13 Pro atau 14 yang base model. Dia menggunakan A15 Bionic teman-teman. Jadi untuk tahun 2024 rasa-rasanya iPad mini 6 ini masih mumpuni banget nih, apalagi dipakai di tahun 2025 besok. Ini tuh masih mumpuni banget. Dan ya OS-nya masih bisa, iPad OS 18 masih terinstall di iPad mini 6 ini. Ya gimana enggak, baru banget kan iOS 18, iPad OS 18. Dan ini tuh iPhone 13 aja masih dapat gitu untuk update iOS. Ya iPad mini 6 ini ya juga dapat. Menurut kami itu salah satu kelebihan sih. Dan kelebihan yang terakhir adalah produktivitas teman-teman, benar banget. Nah, untuk produktivitas ini sebenarnya so-so sih. Tapi menurut kami iPad mini 6 ini sangat mendukung untuk segi produktivitas. Yang pertama, contohnya aja teman-teman, saat saya scripting atau saya kerja menggunakan yang biasanya menggunakan Mac atau laptop gitu ya, itu tuh sedikit-sedikit bisa dibantu atau digantikan oleh ya iPad mini 6 ini. Saya penggunaan sekitar 1 sampai 1,5 bulanan dan iPad mini 6 ini nyaman banget. Ya gimana enggak ya, tadi kan sudah ada Apple Pencil ya kan, Gen 2. Terus ekosistemnya Apple itu loh teman-teman yang buat saya tuh jadi produktivitasnya lebih tinggi. Menggunakan Apple Watch ya gimana enggak. Terus kita menggunakan iPhone, menggunakan Mac. Jadi itu untuk transfer data atau apapun ya ekosistem Apple itu lebih enak banget untuk kerja. Nggak hanya kerja sih sebenarnya. Kayak contohnya kalau misalnya teman-teman menggunakan iPad hanya untuk entertain, itu ya enak juga kalau untuk nonton, untuk kita main game. Ini tuh layarnya 8,3 inch teman-teman. Jadi tuh kayak nyaman banget gitu, nggak kekecilan dan nggak kebesaran. Ya itu sebenarnya opini dari saya sih. Cuman kalau dari saya sendiri ini tuh bisa mendukung banget produktivitas. Dan teman-teman sadar nggak, dari tadi kami Dogi tuh mengganti untuk tema song atau theme song atau lagu tema dari Dogi ini ya. Bener banget, lagu yang sedang teman-teman dengar dari tadi untuk backsoundnya itu tuh kami produksi menggunakan iPad mini 6 ini teman-teman. Bener banget, jadi iPad mini 6 bisa banget untuk produksi ini. Kalau pengen tahu gimana agak fullnya, saya kasih sedikit cuplikan ya dari hasil lagu yang kami garap di iPad mini 6 ini. Nah, gimana teman-teman? Hasilnya oke lah ya. Dan tadi itu bagian kelebihan dari iPad mini 6. Sekarang kita akan masuk ke bagian kekurangannya teman-teman, atau minusnya seperti itu. Minus yang pertama adalah iPad mini 6 ini terhitung boros. Ya kalau dibilang ini iPad second terus boros boleh. Tapi ya iPad mini ini tuh hanya dibekali dengan baterai 5078 mAh teman-teman. Baterai yang sama seperti Android 3 jutaan. Ya Android di bawah 3 jutaan juga. Itu tuh baterainya juga pada 5000 mAh teman-teman. Jadi tuh kayak berasa bawa HP aja, bukan berasa lagi pakai iPad gitu. Saat saya awal-awal pakai, karena kan saya terbiasa menggunakan untuk iPad Pro, lalu untuk iPad 9, itu kan baterainya lumayan ya. Saat menggunakan iPad mini 6 ini, itu kayak kan pakainya tablet ya, sebuah iPad ya. Terus baru dipakai tuh tiba-tiba dia minta cas. Terus kayak kok boros ya?
kok cepet ya habisnya ya. Jadi kayak berasa ada yang kurang gitu. Padahal kita kan pakainya iPad ya, bukan sebuah iPhone atau sebuah HP ya. Jadi kayak saya masukkan itu ke bagian minusnya atau kekurangnya ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah iPad mini 6 ini tergolong nanggung sih kalau teman-teman ngincernya di bagian chipsetnya teman-teman. Ya, karena iPad mini 7 kan sudah rilis dengan chipsetnya yang sama seperti iPhone 15 Pro teman-teman. Ya, menggunakan chipset A17 Pro. Itu chipset yang paling bawah yang bisa menggunakan AI atau Apple Intelligence. Jadi kalau iPad mini 6 ini ya nggak akan bisa menggunakan Apple Intelligence gitu ya. Kalau kalian pakainya mini 7 ya jelas bisa teman-teman. iPhone 15 Pro bisa, kalau 15 belum bisa ya. 15 ke bawah itu belum bisa menggunakan AI. Tapi kalau iPad mini 6 ini ya belum bisa, yaitu kekurangan yang kedua teman-teman. Lalu yang ketiga adalah iPad mini itu segmentasi sekali teman-teman, benar banget. Kalau kalian carinya itu adalah sebuah iPad atau mencari sebuah tablet, ya rata-rata pada cari yang layarnya gede nggak sih, yang bisa menggantikan sebuah HP atau smartphone gitu dengan layarnya yang kecil. Kan nggak mungkin ya pakai HP dengan layar sebesar 8,3 inch, itu kan rasa-rasanya gede ya. Tapi kalau untuk nonton ya enak-enak aja. Dan itu sangat tersegmentasi teman-teman untuk iPad mini 6 ini. Kenapa? Ya kan tadi carinya yang gede, belinya iPad malah mini gitu ya. Jadi ya mungkin peminatnya lebih sedikit seperti itu. Nah, silahkan kalian yang punya, silahkan komen di bagian bawah ya untuk after sales-nya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah ini sebuah iPad atau tablet jelas dan belum bisa menggantikan sebuah laptop atau hadirnya Mac seperti itu. Saya penggunaan untuk iPad mini 6 ini sekitar 1 bulanan dan saya masih sangat butuh untuk membawa Mac atau laptop seperti itu. Saat saya ada kerjaan di luar seperti itu, saya dengan ingin mencoba hanya menggunakan iPad mini 6 ini. Keluar gitu cuman pergi bawa iPad mini 6 ini saat kerja gitu ya. Pada saat di lokasi tuh rasa-rasanya kayak enggak, ini masih belum bisa nih, ini masih belum bisa seperti itu. Jadi kayak masih butuh mic gitu. Mungkin kebiasaan saya sih. Kalau menurut teman-teman gimana? Ada nggak sih kalian para penonton ini, ada nggak yang kerjanya itu hanya menggunakan iPad aja, sudah tidak menggunakan Mac atau tidak menggunakan laptop? Nah, saya pengen tahu nih, silahkan komen ya. Masuk ke bagian kesimpulan teman-teman. Menurut kami iPad mini 6 ini malah tambah worth it setelah rilisnya iPad mini 7 teman-teman. Ya, gimana nggak, dari sekian banyak penjelasan yang sudah kami beberkan tadi, iPad mini 6 ini malah ya oke lah ya, dengan mengingat harganya yang sudah murah seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Menurut teman-teman, iPad mini 6 ini masih worth it atau udahlah buang aja, kita langsung pindah ke iPad mini 7? Atau saya pengen tahu nih, sebenarnya iPad mini itu ada peminat nggak sih? Atau banyak peminat nggak sih? Bagi yang mau silahkan komen di bagian bawah ya. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.